kami hormati narasumber malam ini yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yaitu Bapak Dr. Haji Fitriadi SAG MAG. Dan Bapak Ibu, malam ini juga turut dihadiri oleh Bapak Ketua Tim Kepenyuluhan Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Bapak Dr. Nurdin. Selamat bergabung, Pak. Kemudian yang kami hormati pula seluruh peserta di ruang diskusi, di ruang Zoom yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebagai sebagai hamba yang beriman, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon perlindungan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan Islam sebagai iman kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita atasnya, yang dengannya kita diberi kenikmatan hidup, kecukupan harta, kesehatan yang baik. Dan alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan diskusi penguatan aktor resolusi konflik edisi ke-31 sebagai ikhtiar kita untuk memperluas cakrawala keilmuan dan untuk menunjang tugas-tugas kenegaraan. Baik kita itu sebagai penyuluh, penghulu, ataupun jabatan lain dalam Kementerian Agama yang kita cintai ini. Khususnya kita sebagai aktor resolusi konflik. Peserta webinar yang berbahagia, malam ini sesungguhnya adalah malam yang dinanti oleh semua. Karena semula diskusi kita ini mengangkat tema proses rekonsiliasi pembangunan sekolah Kristen Gamaliel, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menghadirkan kedua narasumber dari perwakilan pihak sekolah, kemudian perwakilan pihak yang kontras. Dalam hal ini forum masyarakat muslim Parepare. Namun oleh karena suatu dan lain hal, sehingga harus mengalami penundaan, dan penundaan itu saya kira akan menjadi bagian dari yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit. Sehingga tema diskusi diganti dengan sebagaimana kita maklum bersama, yaitu penguatan imparsialitas Kementerian Agama dalam pemulihan sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam dinamika kehidupan berbangsa yang kian kompleks, Kementerian Agama memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelayan urusan keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial. Salah satu prasyarat utama bagi pelaksanaan tugas tersebut adalah terjaminnya imparsialitas kelembagaan, yakni sikap tidak memihak dan bebas dari kepentingan politik, sektarian maupun kelompok tertentu. Tentu, penguatan imparsialitas Kementerian Agama menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pemulihan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama pasca munculnya disrupsi sosial akibat krisis multidimensi seperti pandemi konflik keagamaan maupun ketimpangan sosial ekonomi. Dan akhir-akhir ini ada isu yang mencuat khususnya di Kota Parepare. Tentu efek yang ditimbulkan bukan hanya di Parepare, bahkan sampai seluruh menjadi isu nasional, bahkan sampai ke mancanegara. Makanya di berbagai media sosial sampai muncul kata-kata bahwa Parepare menjadi salah satunya itu yang terintoleransi. Oleh karena itu menjadi cambuk buat kita semua, terutama kita di Kementerian Agama, bagaimana eh, anggapan orang di luar tentang Kementerian Agama, khususnya Kota Parepare, dapat kita memberikan pemahaman seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Kasubdit Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik Keagamaan, yaitu Bapak Haji Slamet Riyadi MAG, sebagai pemanti diskusi kita malam hari ini. Dengan hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, Om wabarakatuh. Swastiastu, Waalaikumsalam. salam budaya, salam kebajikan, selamat malam, salam sejahtera semuanya buat para hadirin dan hadirat di majelis eh,
Zoom meeting ini. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parepare, yang saya hormati Pak Katim Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik serta Perpustakaan Islam atau Kemasjidan ya. Pak Dr. Nurdin, saya hormati juga moderator Wang Haris dan semua peserta Zoom pada malam ini yang berbahagia. Ini Alhamdulillah saya bisa kesempatan pada malam ini untuk bergabung bersama para penyuluh, para penghulu, dan juga Bapak Ibu semuanya dalam momen yang berbahagia ini. Tadi siang, ya pas lohor itu ya, pas lohor itu, ya ini menceritakan kronologis kenapa kemudian ada perubahan, eh, ada perubahan materi diskusi ya, materi diskusi. Ini tadi siang saya telepon sama Pak Jovi. Pak Jovi ini acara atau kuasa hukum dari Gamaliel. Kuasa hukum dari Gamaliel terus menyampaikan keberatan karena pertama sih dari sisi judul ya. Sisi judul itu menggunakan kata rekonsiliasi seakan-akan kemudian bahwa di sana ada dua pihak yang apa ya yang bertengkar gitu atau apa kemudian berbeda pendapat dan ya semacam itu ya. um, me- dari pihak Gemalia merasa bahwa mereka adalah korban yang kemudian harus apa ya eh, harus apa saling memaafkan atau apa gitu padahal ya tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada pertentangan ataupun sesuatu kesalahan yang kemudian dilakukan pada masyarakat di Parepare. Eh, Kemudian ya ada diskusi dengan Pak pengacara Pak Jopi, sehingga akhirnya kemudian setelah diskusi tadinya ada perubahan judul, tapi kemudian dengan beberapa pertimbangan terutama untuk menjaga situasi yang saat ini sedang bagus gitu ya, sedang bagus terkait dengan penanganan izin operasional dan lain-lain dari sekolah Gamaliel, itu kami memutuskan untuk menunda diskusi pembahasan tentang apa ya konflik sosial berdimensi keagamaan antara sekolah Gamaliel dengan sebagian warga atau sebagian komunitas di Parepare. Nah, sehingga kemudian ya pada malam ini kita bicara tentang yang lebih umum yaitu tentang imparsialitas. Imparsialitas Kementerian Agama dalam proses pemulihan sosial. Pemulihan sosial ini ya bahasa Inggrisnya mungkin ya rehabilitasi atau reintegrasi. Biasanya digunakan pemulihan sosial ini istilah ini digunakan pasca konflik misalnya atau pasca eh, misalnya napiter atau mantan napiter kemudian gabung kembali dengan masyarakat, itu kita lakukan langkah-langkah pemulihan sosial. Jadi kondisi sosial yang tadinya bagus, kemudian harmonis antara satu kelompok dan kelompok lainnya, kemudian terjadi kasus atau konflik atau hal lainnya, perbedaan, perselisihan, pertengkaran atau yang lainnya, lalu setelah tuntas penanganan konflik itu ada langkah-langkah pemulihan sosial. Nah, pada pemulihan sosial ini tentu saja peran Kementerian Agama ini sangat penting sehingga eh, kembali terjadi atau kembali mewujud masyarakat relasi antar kelompok masyarakat yang harmonis, maju dan damai gitu. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian dari Kementerian Agama.
Nah, tentang imparsialitas ini adalah secara harfiah ya berarti eh, imparsial. Jadi parsial itu taking side, gitu ya, taking side, mengambil sisi. Jadi ketika kita melakukan langkah-langkah penanganan konflik sosial, itu kita mengambil atau berdiri di salah satu sisi, gitu. Di salah satu sisi, di salah satu pihak, kemudian kita melakukan apa langkah-langkah, program-program dan upaya-upaya penanganan sehingga dikhawatirkan ketika seseorang sudah mengambil satu sisi atau kita sebut berpihak, maka kemudian akan merugikan kelompok yang lain gitu ya. Jadi ada dua kelompok yang berbeda sikap, berbeda posisi, berbeda pandangan, berbeda pemikiran, dan juga berbeda tujuan. Jadi ada dua pihak. Kemudian mereka berseteru, kemudian terlibat dalam konflik keagamaan atau dalam konflik sosial, maka orang yang menjadi mediator atau menjadi fasilitator itu dia harus memposisikan dirinya itu sebagai sosok yang imparsial. Imparsial itu tidak berpihak pada salah satunya. Gitu. Karena kalau kita berpihak, kalau Kementerian Agama sebagai mediator itu kemudian berpihak pada salah satu kelompok yang menentang atau kelompok korban, maka kemudian akan ada yang dirugikan gitu, akan ada yang dirugikan. Uh, Nah, ini seringkali terjadi dalam praktik penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan. Misalnya di Jawa Barat kemarin itu ada konflik terkait dengan renovasi masjid milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia, milik JAI. Nah, jadi ceritanya di tahun 2011 masjid itu dibekukan semua aktivitasnya, itu tidak boleh dilaksanakan ibadah di sana di masjid itu, sehingga kemudian jamaah Ahmadiyah itu melaksanakan sholat berjamaahnya itu di sebuah ruangan terbuka, gitu, di sebuah ruangan terbuka di samping masjid yang sudah dirobohkan. Itu 2011. Mereka kemudian terus menjadikan tempat itu, ruangan itu sebagai tempat ibadah mereka gitu ya. Jadi ada masjid dengan uh, space yang lebih besar. Nah, itu sudah dirobohkan tahun 2011 dan melalui peraturan wali kota itu dibekukan ya aktivitasnya. Lalu kemudian Ahmadiyah itu kemudian uh, beribadah di salah satu ruangan terbuka gitu untuk sholat berjamaah dan yang lainnya. Nah, karena merasa bahwa ruangan yang terbuka itu tidak nyaman dan kemudian dibutuhkan ruang yang lebih besar lagi, maka kemudian mereka merenovasi bangunan masjid yang sudah roboh itu ya. Tapi kemudian baru seminggu melakukan pembangunan, itu ada kelompok dari komunitas muslim di kota tersebut yang kemudian meminta Pemkot untuk membatalkan dan menghentikan proses pembangunan. Nah, menyikapi hal itu kemudian Pemkot membentuk tim Satgas Penanganan Ahmadiyah dan kepalanya ini adalah Kepala Kementerian Agama Kota. Nah, pada langkah berikutnya Pak Kepala Kemenag ini akhirnya taking side itu bersikap memihak gitu ya, ada keberpihakan pada kelompok yang menentang gitu sehingga kemudian beliau berdiri paling depan gitu ya, berdiri paling depan ketika melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya penanganan. Nah, ketika itu terjadi maka kemudian ini sudah menempatkan Kementerian Agama pada sisi yang berpihak gitu ya, berpihak pada salah satu kelompok. Nah, ini contohnya bahwa Kemenag ini karena Kemenag ini fungsinya dalam penanganan sosial ini adalah mediator dan fasilitator, maka Kepala Kementerian Agama
atau saya sebagai Kasubit misalnya, atau Pak Haji Fitriadi sebagai Kepala Kementerian Agama, atau misalnya penyuluh di KUA atau Kepala KUA misalnya. Ketika melakukan langkah-langkah penanganan tidak bisa kemudian mengambil sisi keberpihakan gitu. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah bahwa eh, apa yang kemudian harus diupayakan agar kembali terwujud relasi sosial yang damai dan harmonis. Sebab sebagai wakil negara, sebagai pemerintah, wakil pemerintah, Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk menegakkan konstitusi. Ini menjadi perhatian penting bahwa kita memiliki mengemban amanat untuk menegakkan konstitusi. Konstitusi kita itu menjamin dengan penuh, menjamin sepenuhnya kebebasan beragama dan keyakinan. Bahwa setiap warga negara itu berhak untuk menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah dan ritual sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Nah, ini menjadi hak yang tidak bisa diganggu gugat siapapun gitu ya, siapapun agama apapun, eh, apa keyakinan apapun, dia bebas menjalankan agamanya yang kemudian dibatasi oleh forum internum dan forum eksternum gitu. Nah, ini jadi sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Agama, ASN, penyuluh, penghulu, kepala KUA, kepala Kementerian Agama kantor kabupaten kota, kepala kantor Kanwil, dan seterusnya, itu memiliki kewajiban untuk menegakkan konstitusi dan menjaga konstitusi itu. Uh, Ketika kemudian terjadi konflik, maka kemudian kita berupaya agar uh, mempertemukan gitu ya, mempertemukan misalnya dari kelompok Gemaliyal ini kepentingannya apa, kemudian sasarannya apa, kemudian dari yang menolak ini apa alasannya, kemudian apakah kemudian ada titik temu antara keduanya sehingga kemudian dari pihak Gemaliyal kemudian bisa menjalankan melaksanakan apa haknya dan juga dari pihak penentang tidak merasa terganggu gitu ya, tidak merasa terganggu. Apakah misalnya proses pembangunan sekolah itu kemudian mengganggu aktivitas masyarakat? Apakah kemudian apa misalnya mengganggu hak ibadah orang lain, ibadah umat Islam, misalnya apakah seperti itu atau tidak? Nah, itu yang kemudian dipertemukan antara dua pihak itu. Contoh lainnya eh, itu di Arca Manik Bandung itu ada gedung serbaguna di sebuah komplek perumahan. Ada gedung serbaguna yang dari tahun 1980-an itu sering dijadikan sebagai fasilitas umum oleh masyarakat, oleh warga sekitar. Mereka melaksanakan hajatan perkawinan, hitanan, menjadi tempat olahraga, latihan taekwondo, kemudian bulu tangkis, badminton dan lain-lain. Itu aktivitas sosial dan fasilitas umum masyarakat banyak dilakukan di gedung serbaguna itu. Lalu pada tahun 89 eh, apa tanah dan gedung itu kemudian beralih kepemilikan menjadi milik paroki Odelia di Bandung di Arca Manik Bandung, dia di Cicadas Bandung ya. Lalu sejak saat itu kemudian ada aktivitas ibadah, kadang-kadang perayaan-perayaan tertentu gitu, Natal atau misalnya misa atau kenaikan Isa Al-Masih dan seterusnya, wafatnya Isa Al-Masih dan seterusnya, itu dilaksanakan di sana di gedung itu. Lalu sejak COVID, setelah COVID itu intensitas pelaksanaan ritual dan ibadah di gedung itu semakin banyak, semakin sering, sehingga misalnya hari Rabu atau hari yang lainnya di luar hari Minggu juga ada aktivitas keagamaan Katolik gitu. Nah, lalu ada penolakan dari masyarakat dan tuntutan agar mengembalikan fungsi gedung itu sebagai fasilitas umum atau sarana umum. Nah, sementara di sisi lain bahwa eh, secara legal tanah dan gedung GSG itu adalah milik gereja gitu ya. Tadinya milik seorang pastor, kemudian
bahkan diserahkan kepada gereja gitu. Maka eh, sementara di sisi lain kemudian masyarakat meminta agar gedung itu menjadi fasilitas umum gitu. Ini ada dua kepentingan yang berbeda gitu. Ya, di satu sisi ini milik kami gitu, milik kami, sehingga kemudian bisa digunakan oleh untuk apapun sesuai dengan keinginan kami. Kemudian kami ingin menginginkan ini sebagai tempat ibadah dan sedang sedang ya, apa beberapa hari sehingga kemudian pemerintah wali kota Bandung kemudian turun tangan dan akhirnya kemudian ada dari Kementerian Hak Asasi Manusia mengambil alih penanganan kasus itu dan akhirnya diputuskan ada pernyataan bersama gitu bahwa dari pihak gereja berjanji akan mengembalikan fungsi gedung itu sebagai fasilitas umum dan ada beberapa poin lainnya. Kemudian ada poin wali kota atau pemerintah harus menyediakan tempat alternatif untuk ibadah jemaat Katolik di Arca Manik. Nah ini contoh bahwa kemudian ada upaya-upaya untuk semacam eh, akhirnya ada korban gitu. Ini gedung yang masih milik gereja itu kemudian harus diserahkan menjadi fasilitas umum. Nah ini contohnya. Jadi eh, eh, ya kami sering menekankan dalam berbagai kesempatan bahwa Kementerian Agama atau pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi semua warga, termasuk juga ya eh, warga negara dari berbagai keyakinan yang berbeda. Nah itu yang sering kami sampaikan dalam berbagai kesempatan. Jadi em, ketika kita melakukan konflik, ya kita harus mengambil jarak dan menempatkan diri sebagai wakil negara bahwa kita tidak bisa berpihak pada misalnya ada konflik antara komunitas Kristen dengan komunitas Muslim, maka kita tidak bisa berpihak meskipun saya sebagai Muslim gitu ya. Posisi seperti ini memang berat karena ya di satu sisi kita punya punya keyakinan sendiri, tapi di sisi lain kemudian kita harus melepaskan identitas keberislaman kita gitu bahwa ketika melakukan langkah-langkah penanganan konflik itu ya akhirnya kita harus bersikap netral gitu ya, tidak berpihak. Nah, ketika saya di NTT ketemu para ketua-ketua MUI itu juga saya di ya ditentang cukup kencang juga dianggap tidak melakukan syiar dan seterusnya gitu ya. Nah, contoh lainnya, saya beberapa kali menjadi saksi ahli di Mabes Polri dan juga di Polda Metro Jaya terkait dengan penistaan agama, penistaan Islam gitu ya. Contohnya misalnya ada pejabat otorita bandara yang kemudian menginjak Al-Quran seraya bersumpah bahwa dia tidak berselingkuh gitu. Itu kemudian dilaporkan sebagai penistaan agama, penodaan agama. Ketika saya kemudian menjadi saksi ahli, maka jawaban jawaban saya itu formal dan standar gitu ya. Jawaban saya formal. Sebagai Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, maka saya tidak punya kewenangan untuk menyatakan bahwa tindakan si A ini itu menistakan atau menodai agama Islam. Betul. Jadi tidak kemudian menyebutkan bahwa ini menodai atau ini tidak menodai, tapi saya nyatakan bahwa saya tidak punya kewenangan. Lalu siapakah yang punya kewenangan? Yang punya kewenangan itu adalah MUI atau misalnya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain. MUI melalui Komisi Fatwa, Muhammadiyah
dia melakukan ada Dewan Hisbah dan lain-lain. Itulah yang kemudian punya kewenangan untuk menentukan apakah tindakan atau pernyataan seseorang itu menodai agama atau tidak, melecehkan Islam atau tidak, seperti itu. Nah, ini contoh imparsialitas gitu ya. Ini menjadi persoalan penting khususnya bagi para penyuluh agama Islam gitu ya. Mungkin para penyuluh agama yang lain juga mengalami situasi yang sama gitu ya. Ya, misalnya para penyuluh agama Kristen atau Katolik yang di Indonesia Timur mungkin hadapi situasi yang sama ketika ada masyarakat yang meminta izin untuk pembangunan musola atau masjid misalnya, mungkin ya ada keberpihakan, wah ini kalau saya membantu memberikan rekomendasi, memberikan izin, ya mungkin saya dianggap berdosa gitu. Nah, saya sering tekankan kepada para penyuluh yang pernah saya temui bahwa karena kita ini bertugas mewakili negara, maka ketika kita melayani warga masyarakat untuk misalnya rekomendasi rumah ibadah atau rekomendasi lembaga pendidikan Kristen, lembaga pendidikan Katolik misalnya, kemudian sikap dan tindakan kita itu dianggap berdosa, maka dosanya itu sudah diwakili, sudah dilimpahkan ke negara, dilimpahkan ke presiden. Jadi yang berdosa itu ya kalau misalnya itu dianggap sebagai pelayanan keagamaan itu dianggap sebagai dosa, maka ya dosanya itu sudah dilimpahkan ke pundak Prabowo gitu ya, sebagai pundak presiden. Jadi itu yang sering kami tekankan bahwa sebagai pelayan publik, maka kewajiban kita ya melayani sepenuhnya tanpa membeda-bedakan apakah dia Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Ahmadiyah, Syiah atau yang lainnya. Kita harus dengan tegas menyatakan bahwa semuanya warga negara yang harus saya lindungi, harus saya ayomi, dan harus saya layani. Ya bagaimana tidak, karena ya saya hidup dari pajak rakyat yang bukan hanya rakyat NU gitu ya, bukan hanya warga NU, bukan hanya warga Sunni gitu. Ya, itu yang kemudian menghidupi saya dan keluarga gitu. Maka sudah sepantasnya kemudian kita melayani semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Nah ini tentang imparsialitas. Ini ada banyak kasus yang terjadi yang ketika misalnya kita mengambil apa sisi tertentu, maka kemudian itu justru menaikkan apa eskalasi konfliknya gitu ya. Bukannya resolusi, tapi yang kemudian terjadi adalah eskalasi konflik. Itu beberapa contoh ya, ya di sini sudah ada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Haji Tiadi, yang mungkin bisa bercerita tentang kenapa ini kemudian terjadi gitu apa, meskipun tadi dari pihak Gemaliel minta untuk menunda, kita hanya sharing supaya teman-teman penyuluh dan penghulu yang hadir dalam forum ini bisa bisa belajar gitu Pak Kandep. Mudah-mudahan para penyuluh dan penghulu yang hadir di sini bisa belajar ini bagaimana tahapan-tahapannya, prosesnya, sehingga alhamdulillah kemudian operasional bisa berlanjut, kemudian izinnya kemudian juga bisa keluar dan tidak ada lagi penolakan dan penentangan, yang menurut informasi ya saat ini keadaannya cukup kondusif, sehingga kalau misalnya kita diskusi mempertemukan antara pihak Himalaya dengan pihak apa eh, Nusantara itu dikhawatirkan akan menaikkan kembali eskalasi konfliknya. Jadi mungkin Pak Haji Fitriadi mungkin bisa sharing, juga ada Pak Ketua FKUB tadi Pak Dr. Andes Jainal Arifin mungkin juga bisa sharing kepada kita semua tentang bagaimana sih kronologinya, kemudian langkah-langkah yang kemudian telah dilakukan Kementerian Agama dan juga FKUB untuk mendamaikan kedua pihak ini. Terima kasih Puang Haris, dan mohon perkenan Pak Haji Fitriadi untuk berbagi gitu juga dengan
Pak Haji Dr. Andes Haji Zainal Arifin mungkin bisa berkenan berbagi kepada kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Denis Slamet Riyadi MAG atas pemaparan materi disampaikan banyak. Terima kasih, Pak. Berikut, mari kita dengarkan apa namanya pemaparan materi yang kita tunggu-tunggu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kami ingin fokus ada dua hal selain yang disampaikan sama Pak Kasubdit tadi, Pak Kandep. Yang pertama, langsung fokus ke pembangunan sekolah agama liar. Dinamika selama ini terjadi, eh, apa sejauh mana peran Kementerian Agama Kota Parepare itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana progresnya hingga saat ini, terutama dalam hal pembangunan itu yang pertama. Kemudian dari aspek legalnya, Pak Pak, Pak Kandep. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Fitriadi SAG MAG. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, Assalamualaikum salam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. Salam wabarakatuh. Om Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wide Dontian, Rahayu. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Abada. Yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan, Bapak Dedi Slamet Riyadi. Selamat malam Pak, salam kenal, Ya, salam Waalaikumsalam. moderasi tentunya. Alhamdulillah bersyukur saya tadi siang disampaikan oleh Pak Haris, salah satu anggota saya di Kementerian Agama Kota Parepare, yang meski kita tahu sebelumnya memang beliau adalah lama di Parepare, namun kemarin sempat sempat ditempatkan di Kabupaten Tanah Toraja. Namun alhamdulillah beliau kembali ke Parepare selaku penyuluh agama Islam kami. Yang kedua, tentu kiranya saya sangat memberikan apresiasi dan merasa tersanjung kepada Bapak Kasubdit telah memberikan saya kesempatan ruang untuk berbicara dalam hal masalah penguatan imparsialitas Kemenak dalam pemulihan sosial. Tentu kiranya ini suatu kebanggaan tersendiri buat saya, bagaimana bisa bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan seluruh teman-teman penyuluh penghulu yang ada di wilayah Indonesia tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kiranya dalam hal ini eh, Bapak Andi Haris memberikan kesempatan saya untuk membahas sekelumit terkait dengan masalah pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Tentu kiranya juga tak lupa saya ucapkan yang saya hormati Bapak Ketua FKUB Kota Parepare, Bapak Ayahanda kami, Bapak Haji Zainal Arifin. Kemudian kalau tidak salah juga Pak Yopi ada, Pak Dedi. Pak Yopi juga ikut bergabung di sini. Ada saya lihat tadi Pak Oh, Yopi. Pak Selamat Yopi malam Pak, ada ya? Pak Yopi. Iya, Selamat saya lihat tadi malam di Pak Dedi, eh, selamat Oh, malam Pak siap-siap Pak Kak. Yopi. Waduh, mohon maaf Alhamdulillah. tadi saya pikir Pak Yopi nggak ada. Eh, Pertama-tama tentunya kiranya saya memperkenalkan diri, saya Fitri Adi, dia menakan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, salah satu kementerian agama yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini tentulah kiranya kita ketahui bersama bahwa ada banyak problem yang terjadi di Kementerian Agama Kota Parepare. Bukan ini masalah baru, tapi memang sudah banyak masalah sebelumnya terkait dengan masalah bagaimana imparsialitas Kementerian Agama dalam pemulihan. Ya. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun ditempatkan di Kota Parepare.
Dan dengan bantuan teman-teman saya, ada banyak penyuluh saya, penghulu, sehingga bisa terjalin komunikasi antar sesama umat beragama. Kemudian yang perlu saya garis bawahi mungkin sebelum saya lanjutkan bahwa eh, Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama seluruh agama, bukan Kementerian Agama Islam. Dan ini yang menjadi pemahaman yang biasa, menjadi titik awal kalau saya menjelaskan kepada teman-teman yang non-Muslim. Bahwa kami di Kementerian Agama itu adalah Kementerian Agama yang menaungi semua agama, bukan cuma menaungi agama Islam. Sehingga pendekatan komunikasi kami dengan teman-teman non-Muslim itu sangat luar biasa di Kementerian Agama Kota Parepare tentunya. Toleransi dan kerukunan umat beragama yang ada di Kota Parepare itu sebetulnya sangat luar biasa. Yang mana kita ketahui bahwa wilayah Kementerian Agama Kota Parepare itu adalah bisa dikatakan semua agama ada di sini. Meskipun kota kami kecil, hanya 4 kecamatan dan kurang lebih 72 kelurahan, tapi keharmonisan dalam hal masalah kerukunan umat beragama sangat luar biasa. Bisa diberikan contoh seumpama dalam hal masalah buka puasa bersama. Nah, itu agama-agama yang ada di Kota Parepare ini semua menjalankan Pak bagaimana yang namanya buka puasa bersama. Contoh misalnya di Kelenteng itu mengadakan acara buka puasa bersama dan semua tokoh-tokoh agama Islam itu dipanggil untuk buka puasa bersama di Kelenteng. Demikian juga dengan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Dan itu tidak menjadi masalah di antara kami. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan hari Natal, Paskah, dan lain-lainnya itu, kadang kami yang menjaga keamanan. Ada teman-teman dari Ansor, Banser, itu yang menjaga keamanan di sana, membantu pengamanan dari polisi dan Satpol PP. Demikian juga dalam hal masalah perayaan hari besar lainnya, kami sangat luar biasa, Pak. Sehingga saya sangat kaget ketika indeks kota toleran terendah itu ada di kota kami, di kota Parepare. Di antara 94 kota di Indonesia, kota yang paling nilai yang paling terendah untuk kota toleransinya itu ada di wilayah kota Parepare. Dan itu menjadi tantangan bagi kita semua, teman-teman penyuluh, dan semua stakeholder. Oleh karena itu tentulah kiranya kolaborasi antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kota Parepare, demikian juga dengan Kementerian Agama Kota Parepare itu harus sangat dihargai dan harus dijunjung tinggi. Tidak bisa, kami tidak bisa apa-apa kalau sinergitas dengan Pemda itu tidak ada. Ya, sampai kemarin kita rapat di Kesbangpol, bagaimana menangani terkait dengan masalah ini. Alhamdulillah, ada kami sedikit jalan, kenapa sampai seperti itu, dan ternyata kasus daripada selama ini kasus pendirian rumah ibadah, pendirian sekolah Yayasan Gamaliel ini yang menjadi salah satu pemicu sehingga kita dikatakan Parepare itu adalah kota toleransi terendah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentulah kiranya dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Andi Haris, bagaimana terkait dengan masalah pendirian sekolah Kristen Gamaliel ini. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa pendirian sekolah Kristen Gamaliel itu adalah yang didirikan adalah sekolah umum. Sekolah umum yang pada dasarnya izin operasionalnya itu berasal dari Dinas Pendidikan dan bukan dari Kementerian Agama. Jadi sekali lagi ini adalah yayasan sekolah yayasan yang dinamakan Gamaliel ini adalah memang yayasannya dari Kristen. Tapi sekolah yang ada ini adalah sekolah umum. Ya, sama dengan mungkin kalau misalnya di Makassar itu ada Frater yang besar. Mungkin di Jakarta juga ada sekolah-sekolah yayasan Kristen yang pada dasarnya itu adalah sekolah umum. Sehingga izin operasionalnya itu ada di Dinas Pendidikan. Kemudian selanjutnya garis besar kedua itu
Tadi ada sekolah umum, kemudian pasal keduanya itu bahwa peran Kementerian Agama itu ada pada bagaimana menjaga keharmonisan, kerukunan umat beragama itu sendiri. Ya, jadi ini ada dua faktor ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang pertama itu adalah sekolah umum, kemudian yang kedua peran Kementerian Agama itu bagaimana bisa memfasilitasi supaya toleransi beragama yang ada di dalamnya itu tetap harmonis. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sampai ada kasus ini? Mungkin saya bisa sampaikan ini kasus sudah 10 tahun yang lalu, Pak, dan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Ya, jadi salah satu yang menyebabkan sehingga kota toleransi terendah itu tadi peran pemerintah dalam hal bagaimana memulihkan sosial yang ada itu dianggap tidak terlalu memperhatikan sehingga kasus ini berlarut-larut tidak selesai. Eh, Selanjutnya kami perlu jelaskan bahwa kita ketahui bersama bahwa eh, kondisi eh, ini menciptakan suasana tegang dan kemudian mengancam dan merusak makna sejati dari toleransi itu sendiri. Ya, sehingga dikatakan bahwa pembangunan sekolah Kristen Gamaliel itu terjadi penolakan di sana. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa penolakan terjadi ini bukan karena persoalan agama. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah sekolah umum. Jadi persoalan yang ada di Gamaliel itu adalah persoalan bagaimana tata kelola dan tata administrasi yang ada di sana. Cuma tanda petik di sini, yang mendemo itu rata-rata mengatasnamakan agama. Ya, salah satu misalnya bahwa penolakan itu didasarkan pada anggapan bahwa selain daripada pembangunan sekolah melanggar aturan, juga lokasinya berada di lingkungan mayoritas Muslim, sehingga ada keraguan terhadap legalitas isinya. Demikian juga bahwa sekolah ini dianggap tidak resmi karena tidak memperoleh izin dari pemerintah. Ya. Kemudian daripada itu tentulah kita ketahui bersama bahwa sekolah Gamaliel ini didirikan adalah sekolah umum sehingga segala tata persyaratannya itu ada pada pemerintah daerah Kota Parepare, yang mana dalam hal ini banyak stakeholder yang terlibat dalam hal pengurusan izin operasionalnya, demikian juga dengan izin pembangunannya. Tentulah kiranya kita ketahui bersama bahwa apabila ada sekolah yang ingin didirikan itu ada beberapa pun yang persyaratan. Termasuk ada namanya izin lalin, izin AMDAL. Dan itu semua adalah stakeholder atau dinas yang terkait itu ada di Dinas Perhubungan, ada Dinas Lingkungan Hidup, sampai kepada izin operasionalnya. Tentu cek. Halo Pak Deddy, putus ya? Sudah bisa, Pak? Tadi Iya, sempat putus ya? iya, Nggak, dilanjut. masih Pak. Oke. Masih, Pak. Lanjut Pak. Oke, saya bisa lanjut ya, Pak Deddy, saya bisa lanjut gimana? Iya, Baik, dilanjutkan, lanjut, Pak. lanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya jelaskan kembali bahwa ada beberapa stakeholder yang memang berkompeten di dalam masalah perizinan. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada dari Dinas PUPR, ada dari Dinas Pendidikan, dan semua itu terkait dengan izin-izin yang harus dipenuhi oleh pihak Yayasan Gamaliel. Ya, dari Yayasan Gamaliel harus melengkapi sebagai salah satu prasyarat untuk dapat
menjalankan aktivitas di sekolah tersebut. Dan pada akhirnya pihak Yayasan Gamalil ini betul-betul menjalankan fungsinya dan betul-betul mengikuti semua tata aturan yang ada sehingga untuk proses perizinan itu semua sudah selesai. Ya, ada izin lalin, ada AMDAL, kemudian sekarang mengarah kepada izin operasional sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Parepare. Sampai saat ini kemarin kita sudah rapat Forkopimda dan tanggal 1 Juli itu sudah diputuskan bahwa segala tata persuratan, tata administrasi sudah terpenuhi oleh pihak Yayasan Gamadil. Jadi dalam hal ini pihak Gamadil sudah bisa melakukan aktivitas baik itu masalah pembangunan sekolahnya maupun dalam hal masalah eh, daripada proses belajar mengajar yang ada di sekolah Gamaliel tersebut. Namun meskipun pada akhirnya tetap ada masalah dan riak yang menolak pembangunan sekolah tersebut. Ada yang mengusulkan bahwa sekolah itu baiknya direlokasi, dicarikan tempat, dikarenakan karena sekolah Gamaliel ini berada di tengah-tengah mayoritas Muslim. Nah, ini jadi persoalan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa peran Kementerian Agama dalam penguatan imparsialitas ini ya harus betul-betul menjadi tanggung jawab daripada kita semua dalam hal bagaimana memulihkan keadaan sosial yang ada di masyarakat Soreang tersebut. Ya. Jadi semua pihak termasuk Kementerian Agama ya terlibat, FKUB juga terlibat dalam hal bagaimana penguatan daripada toleransi beragama yang ada di wilayah tersebut bisa kembali pulih. Jadi sekali lagi bahwa penolakan-penolakan yang ada pada pembangunan sekolah yang mengatakan bahwa melanggar aturan, lokasinya berada di lingkungan mayoritas Muslim, sehingga ada keraguan, ya itulah menjadi tugas utama daripada kita yang ada di Kementerian Agama, termasuk penyuluh-penyuluh, khususnya penyuluh yang ada di Kecamatan Soreang tentunya yang merupakan tempat daripada pendirian sekolah tersebut. Nah, kemudian adapun masalah-masalah yang ada di sana sehingga menimbulkan perdebatan baik tentang toleransi maupun sikap menghormati dan beragama dalam hal ini kami dan FKUB itu sangat sangat antusias melaksanakan tugas sosialisasi di sana. Apa biasa yang diminta masyarakat termasuk bagaimana sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Gamaliel dan alhamdulillah pihak Gamaliel sendiri sudah melakukan kembali sosialisasi yang diminta oleh masyarakat setempat bagaimana ada pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa ini yang akan dilakukan oleh Gamaliel. Sampai terakhir permintaan yang ada di sana itu bagaimana supaya Yayasan Gamaliel ini hanya mendirikan sekolah, tidak mendirikan tempat ibadah. Dan saya yakin dan percaya itu akan dilakukan Gamaliel. Kenapa? Karena memang di sana itu hanya yang dibangun itu sekolah, bukan tempat ibadah. Kenapa? Karena ketika berbicara masalah tempat ibadah, tentu kewenangan Kementerian Agama dan kewenangan FKUB kembali berfungsi di situ. Ya, bukan lagi dinas pendidikannya yang berfungsi, tapi Kementerian Agama dan FKUB. Bagaimana eh, aturan pendirian rumah ibadah, ya SKB 2 Menteri tetap kita jalankan. Ya, ada jamaahnya dan ada izin daripada masyarakat yang ada di sekitar situ. Ya, sekarang seperti itu dan terkait masalah penolakan ya pastilah. Demikian juga dengan forum yang aksi demonstrasi itu mengatasnamakan Forum Masyarakat Muslim Parepare. Ya, tentu dalam hal ini sampai sekarang itu ya pemimpinnya dalam hal ini yang disebutkan tadi oleh Pak Kasubdit, Pak Hari Nusantara itu sampai sekarang masih statusnya sebagai tahanan kota. Jadi belum bisa beliau itu terpublikasi keluar. Ya, jadi mungkin itu alasan tadi kenapa Pak Yopi menyampaikan hal bahwa ada beberapa kemungkinan kalau ini
judul pertama diangkat itu akan ada kemungkinan ada masalah. Ya, jadi sehingga pada kesempatan ini ya kita membahas bagaimana penguatan imparsialitas Kemenak dalam pemulihan sosial. Ya, tentu kiranya kembali lagi bahwa bagaimana mengedukasi masyarakat kita yang Muslim di sana untuk kembali memahami sejauh mana moderasi beragama yang kita tanamkan dan bagaimana toleransi beragama yang kita harapkan selama ini. Ya, tentulah kiranya bagaimana kita teman-teman semua penyuluh bisa memberikan wawasan kebangsaan yang luas kepada masyarakat, bagaimana anti kekerasan, bagaimana toleransi, dan bagaimana penghargaan terhadap budaya lokal. Ditambah lagi sekarang bagaimana ekoteologi bisa kita kembangkan di sana. Dan saya yakin dan percaya dengan adanya kerjasama yang sangat kuat, insya Allah pihak Gamaliel dan pihak yang menolak ini bisa kembali satu bahasa, satu kata. Dan itu kami sudah lakukan dan kita sangat bersyukur Pak Yopi dalam hal ini meskipun kita ketahui beliau itu eh, berdomisili di Jakarta, tapi beliau sangat dekat dengan kita semua. Beliau bagaimana mensosialisasikan Gamaliel ini kepada masyarakat sehingga eh, pihak-pihak yang kemarin menolak itu ya mungkin sekarang tinggal dua tiga orang yang masih berpendapat bahwa sekolah yang dibangun di sana itu ya akan berdampak negatif kepada masyarakat. Namun saya yakin dan percaya bahwa setelah adanya Gamaliel ini mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya yang ada di Kota Parepare itu semakin meningkat. Ya, kemarin disampaikan bahwa ada dua anak Gamaliel itu sudah mengangkat nama Kota Parepare di ajang nasional dalam hal masalah eh, debat kejuaraan yang ada di tingkat nasional dan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu simpulannya bahwa memang penguatan imparsialitas Kementerian Agama dalam pemulihan sosial khususnya pembangunan sekolah Gamaliel ini ya eh, Kementerian Agama harus satu kata dan satu bahasa bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah hak semua bangsa, termasuk tidak membedakan agamanya. Agama apapun itu selama niatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya itulah konsep kenegaraan kita yang kita harus junjung tinggi. Sekarang untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haris. Mikrofon saya, Bu. Siap, Bu. Makasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Fitriadi SAG MAG atas pemaparan materi yang cukup komprehensif. Tentu materi yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Kota Parepare itu ada info banyak hal penting yang kita baru dapat sehingga tentunya akan merubah paradigma kita melihat dinamika persoalan selama ini mencuat di Kota Parepare. Eh, kemudian sebelum kita membuka sesi pertanyaan, barangkali kita akan memberikan kesempatan kepada Ketua FKUB Kota Parepare, Bapak Dr. Andus Haji Zainal Arifin. Mudah-mudahan Pak Kiai masih bergabung di ruang Zoom. Disilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baik, rupanya Pak Kiai terputus. Sekarang nanti Mungkin nanti bisa dari Pak Katim, Pak Nurdin, mungkin ada yang ingin disampaikan. Apakah masih bergabung, Pak Katim? Halo, sudah bisa saya lanjutkan, Pak? Pak Katim penyuluh agama. Oh ya, Pak Katim Bina sudah, Paham. Pak Katim sudah Bina Paham, maaf. FKUP sudah siap. Iya, iya, iya. Jadi saya lanjutkan, Pak, bahwa saya Dr. Andes Haji Zainal Arifin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parepare, menyampaikan bahwa Alhamdulillah kerukunan umat beragama di Kota Parepare ini berjalan dengan baik, berjalan dengan kondusif. Ini adalah berkat kolaborasi kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Bapak Wali Kota bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai pembina forum kerukunan umat beragama di Kota Parepare. Dan setiap saat ada masalah-masalah, maka kami bertemu dengan pembina-pembina, termasuk Pak Kandep, senantiasa kami meminta petunjuk bagaimana supaya kerukunan umat beragama di Kota Parepare berjalan dengan baik. Terbukti ini Pak, di Kota Parepare toleransi dengan antar umat beragama itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara umat beragama dengan agama yang lain itu kita saling membantu. Artinya ada kegiatan-kegiatan keagamaan umat yang lain itu kami dari Islam itu membantu. Begitu pula sebaliknya. Dan kemudian yang ketiga adalah di dalam beragama itu adalah semua berjalan dengan aman. Semua berjalan dengan lancar. Terkait dengan pendirian Yayasan Gamaliel, maka perlu saya sampaikan bahwa mencerdaskan anak bangsa itu adalah kewajiban kita bersama. Dan kemudian Parepare ini sudah terbiasa bersanding dengan yayasan non-muslim. Di Parepare ini Pak ada yayasan besar, yayasan yang didirikan oleh Katolik. Itu berjalan dengan baik. Dia membina mulai TK sampai dengan SMP. Dan kemudian ada juga yayasan Kristen. Itu juga berjalan dengan baik, membina mulai dari TK sampai SMA. Jadi di Parepare ini Pak, masalah yayasan non-muslim itu adalah sudah terbiasa. Terkait dengan masalah yayasan Gamaliel, kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama memberikan statement kepada yayasan ini. Yang pertama, kalau kita mau mendirikan sekolah, yang pertama kita lakukan itu adalah studi kelayakan. Adakan pendekatan kepada masyarakat. Artinya, bagaimana supaya sekolah itu masyarakat yang ada di sekitar itu merasa memiliki. Sehingga nanti anak-anak dalam hal mengembang pendidikan itu berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Kemudian setelah selesai studi kelayakan itu, maka yang kedua kita harus melengkapi dokumen. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana guru-gurunya, apakah guru-guru yang kita pakai itu adalah layak untuk sebagai guru, dan kemudian bagaimana sarananya dalam ini jatuhnya dan sebagainya, dan kemudian bagaimana pendanaan. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi dengan baik, maka kita akan melangkah lagi kepada yang ketiga. Kami sebagai Ketua FKUB, bagaimana supaya dengan adanya sekolah itu di Kota Parepare, Yayasan Gamaliel, kita bisa menjaga kerukunan. Ya, kita menjaga kerukunan. Sebab perlu kita tahu, Pak, bahwa yayasan ini murni mendirikan pendidikan. Ya, yang selama ini banyak yang salah kaprah bahwa di dalamnya itu ada rumah ibadah. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi Pak, bahwa Yayasan Gamaliel ini adalah murni untuk mendirikan pendidikan, bukan rumah ibadah, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, kalau kaitannya dengan rumah ibadah itu adalah tentu rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama.
Tapi kalau kaitannya dengan pendidikan ini adalah tentu apa namanya kewenangannya Dinas Pendidikan Kota Parepare. Jadi sekali lagi kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama mendukung ya, mendukung, dan itu tadi apabila dia sudah melengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan itu, maka insya Allah saya sebagai ketua FKUB itu apa namanya mendukung, dan tentu seperti saya katakan tadi, mencerdaskan anak bangsa itu adalah tanggung jawab kita secara bersama. Yang terpenting bagaimana nanti pendirian sekolah itu berjalan dengan baik, kerukunan di Kota Parepare ini senantiasa kita jaga supaya apa yang direncanakan yayasan itu adalah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekiranya barangkali saya sebagai ketua FKB, mudah-mudahan dengan dialog, insya Allah kita akan apa namanya mendapatkan solusi ya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Sekiranya barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua FKUB Kota Parepare, Bapak Dr. Nurus Haji Zainal Arifin. Berikut kami persilakan kepada Ketua Tim Bina Paham Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Nurdin. Disilakan Pak Katim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasubdit Bina Paham Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yang terhormat Ketua KUB, Ketua FKUB Kota Parepare, dan yang sempat mengikuti Zoom malam ini. Sebenarnya bukanlah saya sebagai narasumber ya pada malam ini. Saya juga selaku serta ikut memonitoring ya untuk mengetahui perkembangan isu-isu keagamaan khususnya di Sulawesi Selatan. Hanya ya apa namanya, kami sudah mendapatkan informasi baik dari Pak Kasubdit, Kakang Kemenak, maupun Ketua FKUB ya, sebagai bahan kami nantinya apabila diminta untuk berbicara dalam forum-forum yang ada di mana Kanwil dilibatkan forum-forum tingkat provinsi, seperti halnya di Pakem yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi ya. Pakem itu ada namanya apa ya, pengawasan paham keagamaan dan aliran kepercayaan. Kemudian baru-baru juga ada pertemuan, ini pertemuan rutin setiap bulan, ada namanya Komenda. Itu Komenda, Komite Intelijen Daerah ya. Kemarin tanggal 27 ya, kami ikut di pertemuan itu ya. Ada beberapa unsur yang bergabung ya, dari kepolisian, dari TNI, dari FKUB, dari Kanwil Kemenak ya. Ternyata forum ini
eh, Komite Intelijen Daerah ya selalu dipantau ya, eh, i- apa eh, isu-isu perkembangan ya, paham agama dan aliran kepercayaan ya. Karena kalau eh, apa namanya masih ada sesuatu hal yang dianggap belum selesai, eh, ini apa apa namanya dengan cepat ya, eh, apa namanya membicarakannya untuk menyelesaikannya. Yang perlu kemarin kami garis bawahi bahwa mohon kepada dan yang terhadap eh, apa menangani masalah eh, keagamaan ya, itu cegah dininya supaya tidak eh, menjadi viral ya, secepat itu kita melakukan dengan menyelesaikan secara eh, internal ya. Karena kalau sudah sampai menasional ya, itu tadi salah satu surveinya mungkin menurutnya tadi Pak Kakang Kemenak bahwa sudah cukup luar biasa Parepare melakukan kegiatan toleransi kerukunan umat beragama. Nah, tapi mungkin salah satu eh, penilaian kalau hal itu sudah viral, sudah menjadi publik nasional, ah, itu mungkin masuk dalam kategori penilaian yang dianggap rendah. Nah, ini dari situ kemarin pertemuannya Komite Intelijen Daerah itu agar semua unsur yang terkait yang menangani persoalan seperti ini kita mencegah dini eh, ya supaya tidak cepat eh, keluar. Kami di Kanwil sudah begitu banyak pasukan kami yang kami eh, berkolaborasi dan juga sudah eh, apa ya meningkatkan eh, kompetensi SDM-nya ya, termasuk eh, termasuk penyuluh yang pernah ikut sekolah resolusi konflik ya, begitu besar jumlahnya di Sulawesi Selatan. Ini juga punya peran yang luar biasa kalau ada hal yang seperti ini ya. Namun memang eh, tidak dipungkiri ya, namanya manusia biasa kadangkala ya terlewatkan. Saya setuju sekali dengan eh, materi malam ini yang kita bahas adalah ya imparsialitas ya, sudah betul ya, bahwa bagaimana kita menempatkan diri dalam posisi eh, tengah-tengah atau moderasi ya dalam eh, menyelesaikan suatu masalah ya. Oleh karena itu eh, ya kita tetap semua berkolaborasi ya, tidak memihak eh, kemanapun ya, tetap menempatkan diri termasuk Kemenak sebagai wakil ya, wakil pemerintah di eh, daerah ya, atau sudah menjadi ujung tombak ya di tengah-tengah eh, masyarakat ya.
demikian harus tidak paham keagamaan. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Katim. Berikut kami berikan kesempatan kepada eh, Pak Yopi untuk menyampaikan harapan-harapan dari pihak Sekolah Gamaliel khususnya kepada masyarakat Kota Parepare dan termasuk dalam hal ini pemerintah di Kota Parepare. Disilakan Pak Yopi. Dibatasi waktu 5 menit Pak ya. Selamat malam, singkat aja, Pak Moderator yang saya hormati, pembicara, narasumber, Pak Kandep Kemenak Parepare, Dr. Fitriadi, kemudian Kasubag Kementerian Agama, Pak Dedi, dan Pak Kiai Zainil Arifin, Ketua FKUB, Pak Arif, bahwa intinya apa yang sudah disampaikan dua pembicara di awal, saya tidak perlu 5 menit, bersyukur dengan 2-3 menit cukup. Pak, Ibu, para peserta, saya adalah ada beberapa orang juga yang menjadi kuasa hukum. Saya sebagai ketuanya mengabdi disampaikan Pak Kadep dan juga Pak KW, saya tidak mengulangi lagi karena sangat komprehensif apa yang sudah disampaikan. Cuma saya mewakili Yayasan Gamaliel mau satu saja pernyataan bahwa Yayasan Gamaliel, Yayasan Pendidikan Gamaliel berdiri hanya dalam kegiatannya pendidikan. Jadi sama sekali tidak jadikan gedung atau tempat atau izin yang kami terima itu untuk dijadikan rumah ibadah. Kami hanya melakukan kegiatan pendidikan. Terima kasih atas dua pembicara yang sudah sangat komprehensif, yang tidak perlu saya melengkapi dan memberikan keterangan lebih lanjut, Pak Haris, karena apa yang sudah disampaikan, kedua Bapak ini adalah sudah menjadi percakapan atau sudah membawa materi bahwa forum Forkopimda mereka berdua menjadi pembicara. Dan ini yang bisa saya kuatkan bahwa terima kasih atas dukungan kedua Bapak dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran dan hal-hal yang ada kaitan dengan kegiatan pembangunan gedung pendidikan Gamaliel sudah diizinkan untuk dilanjutkan oleh Pak Wali Kota. Terima kasih semuanya, masyarakat Parepare yang sangat mendukung untuk pembangunan pendidikan di Kota Parepare. Sebagai penutup, terima kasih atas nama Sekolah Kristen Gamaliel. Kami mengutus kemarin 8 anak untuk mengikuti lomba sains di Jakarta dan 2 memberikan kontribusi secara nasional untuk nama Kota Madya Parepare. Itu yang saya bisa sampaikan, Pak Haris. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Yopi. Bapak Ibu yang berbahagia, karena kebijakan panitia bahwa malam diskusi kali ini itu tidak ada pertanyaan, nggak ada buka sesi tanya jawab karena sudah lebih dari 1,5 jam.
Oleh karena itu, kami himbau kepada seluruh peserta untuk mengisi link absen untuk mendapatkan sertifikat kegiatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mengakhiri rangkaian kegiatan kita malam ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin kesimpulan yang kiranya dapat menjadi refleksi bersama buat kita. Yang pertama, tema yang diangkat penguatan imparsialitas Kementerian Agama dalam pemulihan sosial itu merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan yang majemuk dalam realitas masyarakat yang plural seperti Indonesia. Imparsialitas Kementerian Agama bukan hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga fondasi etik bagi terjaminnya keadilan layanan publik, perlindungan hak-hak keagamaan, dan penguatan harmoni pasca disrupsi sosial yang bersifat laten maupun nyata. Kemudian yang kedua, dinamika yang menyertai pembangunan sekolah tersebut merefleksikan tantangan sekaligus peluang bagi Kementerian Agama untuk menegaskan kembali perannya sebagai penjaga keadilan dalam pelayanan keagamaan lintas iman melalui pendekatan yang inklusif, dialogis, dan bebas dari tekanan kelompok manapun. Kementerian Agama diharapkan dapat menjadi fasilitator pembangunan sosial yang berpihak pada konstitusi dan nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, penguatan imparsialitas bukan hanya menjadi tanggung jawab normatif Kementerian Agama, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam membangun peradaban yang berkeadaban. Kita semua, baik pemerintah, pemuka agama, maupun masyarakat sipil, memiliki peran dalam mewujudkan ruang publik yang aman, adil, dan terbuka bagi keberagaman. Semoga diskusi malam ini menjadi titik tolak bagi lahirnya praktik kebijakan yang lebih adil dan aspiratif, serta mendukung terciptanya tatanan sosial yang damai, harmonis, dan saling menghargai dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Bapak Ketua FKUBA Kota Parepare, kemudian Ketua Tim Bina Paham Keagamaan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Yopi dan seluruh peserta yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Haris, terima kasih Baik. Pak Yopi, terima kasih Pak Kande, terima kasih juga Pak Nurdin, semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Kasubdit. Baik, izin Bapak Ibu untuk kita mendokumentasikan. Jika berkenan menyalakan kamera, disilahkan. Di sini kita ada 12 slide. Izin, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Slide ke-12, 1, 2, 3. Luar biasa, malam hari ini ada 300 partisipan lebih. Terima kasih, sehat semua.